Dulu saya ikut organisasi ini disangka ikut teroris loh. Latihan dari habis Isya sampai bisa ke subuh. Tapi di situ Mas, itu belum selesai Mas. Ceritanya belum selesai. Akhirnya saya calling Mas pelatih saya, Mas Iwan namanya, Mas Krisna. Nggak terima dia. Datang akhirnya Mas Iwan, kita samperin markasnya di mana. Waktu itu di Jalan Seroja, kita lanjut di Jalan Seroja dan posisinya memang Mas Iwan sudah datang. Nggak terima dia, HP lu kemana? Gue udah cerita gini bahwa HP saya hilang Mas, gini nggak terima saya, pokoknya harus lanjut. Enaknya gimana? Ayo kalau misalkan mau gabung Mas Iwan. Dia paling depan, emang paling barbar dia, paling barbar. Dia warga juga? Ya warga. Dia pelatih saya, Cuk. Gimana kau cerita? Nanti di circle sama dia. terus Akhirnya sama Mas Iwan kita lanjut keliling Situbondo, karena kan Situbondo tuh kecil banget tuh. Akhirnya ketemulah di Jalan Seroja tuh. Dari situ memang banyak geng-geng motor dan kebetulan saya inget yang saya tonjokin di awal itu mukanya ngumpul di situ. Akhirnya saya bilang ini Mas orangnya yang bikin masalah. Oh ini langsung dengan ekspresi Mas Iwan tuh langsung muncak ya, langsung udah emosi, udah parah. Saya di situ juga bantu ngebentak, bantu push. HP gua mana? Kalau misalkan nggak ini HP nggak dikasih sekarang, habis kalian. Ya kan, habis, pokoknya habis di sini kata gua. Nggak taunya temennya dari sana tuh banyak Mas, naik motor ya kan, lebih dari sekitar 15 lah. Nah dari situ udah muncaknya Mas Iwan, udah nendang nggak jelas sudah. Jadi motor di stop semua. Di Seroja tuh. Barbar ya, banget barbar. Ya. Di situ kita memang berantem, posisinya cuma 6 orang. 6 orang ngelawan sekitar mungkin kalau nggak salah ya, seingat saya hampir 50-an lah. 50-an orang itu, sampai pot-pot yang ada di depan rumah itu pada berantakan. Mungkin nanti Mas Iwan sama Mas Priyo ya, Mas itu Priyo mungkin bisa komen loh. Ntar dikirain sampai ngarang-ngarang ya. Pokoknya Mas Iwan, Mas Priyo di komen di sini. Jadi sampai di sana kita memang udah parah ya, pot-pot udah pada hancur, sampai warga setempat udah keluar tuh buat misain. Dan kebetulan di situ ada yang ngaku-ngaku polisi, tapi nggak tahu kebenarannya apa gimana. Cuman bisik-bisik dari depan, karena di sana ribut, di tengah ribut, di belakang ribut. Jadi bener-bener parah udah. Parahnya di situ udah. Pokoknya kacau banget. Kacau. Ya. Akhirnya kita kabur kita nongkrong sama warga senior Mas. Terus ya kita cerita gini-gini. Ya tapi mereka dengan enaknya ya kayak ya udah mau gimana lagi. Oh ngasih intinya daripada harus lanjut nanti malah tambah resiko. Bukan ya, malah manas-manasin ya. Jadi kayak mau gimana lagi, mau nggak mau ya ikhlasin aja HP-nya. Emang tuh peran warga sepuh tuh emang seperti gitu. Itu ya. Jangan malah Maskus ya, kalau Maskus masih ingat ya. 2 lah sekarang. Tingkat 2 di situ Bondo. Salut saya tuh dicerita sama ini nggak kayak anak-anak yang terus saya langsung kontak tuh dulur PSHT Mas. Oh nggak pernah enggak, gitu ya. Tapi kayak siapa? Saya habis jadi warga ribut. Bener, saya yang cari masalah sih, salah saya sih. Tapi sekarang jadi teman. Penyakitnya warga dulu gitu ya. Jadi menguji kekuatan. Selesai disahkan ya kan, keesokan Mas sama Mas Priyo. Saya ributnya selalu sama Mas Priyo. Jadi kemana-mana sama Mas Priyo. Itu Mas Priyo sekarang jadi pengurus tuh istilahnya dia emang bener-bener udah tobat ya. Udah tobat, kemarin kan habis di penjara Mas. Keluar di penjara kan gara-gara Situbondo yang rame itu. Sempat ada juga di konten saya yang dibahas itu Mas Priyo. Mas Priyo sama tadi yang pelatih sama siapa? Mas Iwan. Kalau Mas Iwan udah nggak aktif, udah di Surabaya juga ada keluarganya dan sebagainya. Paling ya main-main ke Rayun, main-main ke Ranting, cuman nggak jadi pelatih tetap. Maksudnya yang digarisbawahi dari beliau-beliau ini yang sampean sebut ya, ini emang salutnya kita dia emang orangnya nggak karu-karuan, sama sampean kan juga nggak karu-karuan, senang bikin masalah, emang hobi berantem, tapi nggak pernah ngelibatin organisasi ya kan. Tapi secara tidak langsung tanpa kita sadari kalian ini saling membantu karena sama-sama dulur PSHT tadi. Sama-sama dulur. Walaupun nggak perlu ngeliatin kita ini dulur loh. Ayo tolong dong, enggak ya. Jadi itu udah otomatis ya. Otomatis, dan nggak tahu kenapa memang didikan saya beda Mas. Didikan saya waktu masih saya jadi siswa itu beda. Jadi memang didikan ketika lu mau bikin masalah, lu harus bisa nyelesain diri lu sendiri gitu. Orang lain itu cuma membantu. Terkecuali kalau udah parah nih. Kalau udah parah, lu udah mentok, lu nggak bisa, ya lu setidaknya lu ngomong dulu lah sama yang lain. Gimana nih enak tindak lanjutnya gimana? Jadi kita berpikir panjang gitu loh. Makanya ketika saya bikin masalah Mas, saya selesai hari itu. Tapi nggak lanjut. Jadi nggak ada kayak rasa dendam. Walaupun ya kalau ketemu mungkin agak gimana gitu. Iya, tapi jadi sahabat Mas. Jadi benar-benar teman dekat. Iya. Waktu pas saya pengesahan itu selesai disahkan,
saya ngetes dong, anjir gue latihan udah gedebak-gedebuk dong, katanya habis ya kan, kalau udah jadi warga sakti lu anjir goblok. Sampai gue pengen ya mas ya kan, pokoknya keesokan harinya malam-malam tuh naik motor sama Prio tuh nggak jauh sebenarnya mas, nggak jauh dari lokasi yang waktu masih tawuran itu, nggak jauh dari situ, berapa meter lah. Tiba-tiba ada yang ngeblayer tuh motor, wang, padahal motor kita juga paling parah, ya kan, sengaja sikat yuk, kataku sikat, bener sikat, udah kayak TNI dia, gede badannya kan, berdua, aku juga berdua sama Prio, udah ribut di situ mas, sampai disamperin ke rumahnya, ke depan rumahnya malahan, sampai disamperin, nggak, dari saking nggak terimanya, kan selesai tuh, udah KO, udah parah, akhirnya dipisahin sama warga, nggak terima lagi, aku orangnya gitu, nggak terima kita selesain pokoknya, mau ke rumah, ayo, sampai disamperin di depan rumahnya, duduk, sampai itu orang nggak pulang, nggak tahu kemana, sampai ditungguin tengah malam, kita berdua tuh posisinya mas Prio tuh. Bang, kalau kita lihat Mas Arjun nih, kalau orang sekarang bilang wong ruwet ya. Jadi kalau ada masalah tuh pokoknya pengen langsung dikelarin ya. Dikelarin, jadi nggak dikejar terus pokoknya. Dikejar, pokoknya selesai gitu. Kalau misalkan mau dendam mau apa, kayaknya aku nggak ada sifat kayak gitu. Kayak misalkan dendam nih, gua belum selesai nih sama ini, nggak ada. Kayak seakan-akan kayak apa ya, Evan aja udah waktu itu. Karena memang waktu itu kan abis disahkan kan kayak pengen bawaannya tuh kayak uji kemampuan. Iya, kemampuan nih kita diajarin kayak gini kayak gitu, banting dulu kayak gini, pengen tahu lah aku ya kan. Pengen tahu rasanya. Tapi sekarang udah sadar ya. Udah sadar. Sekarang udah nggak kayak dulu. Udah nggak kayak dulu. Justru saya kayak penakut aja mas. Kayak saya mukul orang tuh kayak rasanya saya dipukul. Hidup ini sebenarnya kalau menurut aku tuh nggak ada yang istimewanya. Ya bersaudara ya udah bersaudara. Jadi kayak wah banyak ya, wah keren ya, saudara di sana banyak, saudara di sini banyak, biasa aja menurut saya. Jadi menurut aku tuh kayak apa ya, dalam hidup ini tuh kayak kalau kita mau bersaudara, udah kita bersaudara yang benar. Nggak harus pakai embel-embel organisasi. Iya, nggak harus pakai embel-embel organisasi. Karena saya hidup di perantauan, ngerti dalam persaudaraan itu seperti apa. Tapi saya di sini tidak menjelaskan ya. Pokoknya buat saudara-saudara yang lain ketika di perantauan itu seperti apa pasti tahu. Pasti mereka tuh dapat pelajaran. Dan itu hanya perantau yang ngerasain ya. Kalau di kampung halaman aja, kalau hidupnya di kampung-kampung aja sih, mungkin mikirnya, oh organisasiku paling besar gitu ya. Jadi apa ya, masih mikir lagi. Jadi kalau misalkan kita ya intinya tahu benar dan salah ya, selagi kita benar ya kita selesaikan secara gentleman, kalau bisa ya dengan diri sendiri ya. Kalau kita bikin masalah, kalau kita salah ya kita akui salah, ya kita minta maaf, bukan karena kita sok jagoan atau gimana ya, daripada kedepannya kita malah apa ya, malah lebih parah gitu loh mas, ngeri ya kayak gitu. Ini mungkin buat pembelajaran buat dulur kita ya, buat kita semua lah, bukan buat kalian yang menonton ini aja, buat saya sendiri mungkin, bahwa satu, apabila kita jangan sekali-kali melibatkan organisasi dalam permasalahan kita ya kan. Yang kedua, jangan nggak harus pakai embel-embel organisasi untuk menjalin persaudaraan. Oke dulur-dulurku, terima kasih sudah menonton video terbaru dari Bima NF, dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Salam persaudaraan. Salam. Tercatat dalam buku sejarah perjalanan panjang aliran pencak silat setia hati dari awal hingga terpecah. Tak runtuhkan niatku untuk mencari saudara walaupun tak sedara. Takdirku menjadi seorang warga persaudaraan setia hati Ternate Pusat Madiun Indonesia. Di Jalan Merak nomor 10 Nambangan Kidul Kota Madiun, rumah kita bersama.